Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bersama Leli. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di tema 7. Kali ini Ibu akan berbagi kepada kalian tentang pidato. Tentunya kalian sudah tahu, kalau sudah materinya pidato pasti mata pelajarannya bahasa Indonesia. Ya, ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia tema 7 di kelas 6 semester 2. Semoga apa yang akan Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu menjadi ketua kelompok dalam diskusi kelas? Ketua kelompok harus memiliki jiwa pemimpin. Salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemampuan dalam berpidato. Pidato berisi informasi tentang suatu hal yang disampaikan kepada orang banyak. Saat kita berpidato, yang diperlukan adalah orator dan audiensi. Orator artinya orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Dalam teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu. Misalnya, teks pidato tentang perilaku Hari Gerakan 1 Juta Pohon. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peringatan hari tersebut, kegiatan yang akan dilakukan, dan manfaatnya. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks pidato? Yang pertama adalah tema. Tema merupakan hal pertama yang perlu diperhatikan. Teks pidato yang baik disusun sesuai dengan tema acara yang akan dilaksanakan. Bentuk-bentuknya dapat berupaya macam-macam. Tentunya harus sesuai dengan tema yang akan diangkat. Yang kedua, pembicara dan pendengar pidato. Teks pidato yang disusun harus berdasarkan tokoh yang akan menyampaikan pidato tersebut. Selain itu, teks pidato harus menyesuaikan hadirin dalam acara tersebut. Berdasarkan sisi pembicaranya, isi pidato yang akan disampaikan oleh seorang kepala sekolah berbeda dengan kepala kepolisian. Berdasarkan sisi pendengarnya, isi pidato yang akan disampaikan kepada para siswa berbeda dengan para warga. Yang berikutnya adalah urutan pidato. Mari Ibu jelaskan secara rinci. Urutan dalam menulis teks pidato yang baik, yang pertama adalah pembuka pidato. Apa saja isi dari pembuka tersebut? Yang pertama adalah salam pembuka, kemudian sapaan untuk hadirin, dan ungkapan puji syukur. Urutan dalam menulis teks pidato yang baik yang kedua adalah isi. Isi pidato disusun secara singkat, padat, dan jelas, serta mudah untuk dipahami oleh audiensi. Urutan dalam menulis teks pidato yang baik berikutnya adalah penutup. Dalam penutup ini, kesimpulan pidato dan saran berkaitan dengan tema pidato yang disampaikan. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian paham dengan urutan dalam menulis teks pidato yang baik? Berikut ini, Ibu akan memberikan contoh kalimat pembuka pidato sederhana.
dimulai dari bagian salam dan doa. Kemudian, kalimat pidato yang akan Ibu contohkan adalah: pertama-tama, saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Berdiri di sini berhadapan dengan kalian orang-orang hebat. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Ini adalah salah satu contoh kalimat pembuka pidato sederhana. Kalian bisa berkreasi dalam membuat kalimat pembuka pidato yang lainnya. Kalau tadi Ibu mencontohkan kalimat pembuka pidato, kali ini Ibu akan contohkan kalimat penutup pidato. Contohnya, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada perjumpaan kita pada acara apa. Semoga yang sedikit tadi bisa memberikan nasihat kepada diri saya, pribadi, dan pada tamu undangan pada umumnya. Tak lupa, saya juga minta maaf bila dalam pidato saya terdapat banyak kekurangan atau mungkin kurang berkenan di hati pada tamu undangan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Nah, sekali lagi Ibu sampaikan, kalian tentunya bisa berkreasi dalam membuat kalimat penutup pidato. Nah, apa saja yang harus kita lakukan saat kita berpidato? Yang pertama, harus percaya diri. Tentunya, kalian harus mempersiapkan teks pidato yang sesuai dengan urutan pidato yang baik yang tadi sudah Ibu jelaskan. Tidak hanya rasa percaya diri. Saat berpidato, kita tidak perlu melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan. Ini bisa membuat audiensi kita bisa kurang fokus karena gerakan-gerakan yang kita lakukan saat berpidato. Sehingga isi yang ingin disampaikan oleh kita dalam berpidato tidak sampai kepada audiensi. Apalagi yang harus kita lakukan saat kita berpidato? Cara berbicara saat berpidato. Kalian pasti sudah tahu bagaimana cara kita dalam berpidato. Nah, bagaimana anak-anak? Materi pidato ini menarik bukan? Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar walaupun kita di rumah saja. Jaga kesehatan dengan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.